Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan dari kami di dunia mualaf. Berikut ini akan kami bagikan kisah unik, yaitu seorang wanita cantik dan populer jadi mualaf. Juga penasaran kenapa Nabi yang kata orang, sebagian besar orang yang bukan Islam itu Nabi yang kejam gitu ya, sosok yang tak pantas diikuti. Tapi kenapa followersnya banyak? Nah itu kita keluaran itu menyaksikan tentang Allah itu Esa, Allah itu satu ya. Nah jadi dalam hal ini yang membuat saya kemudian membandingkan ternyata Allah atau Tuhan itu satu, Esa, dan Yesus sendiri menyampaikan bahwa dia itu adalah seorang utusan, dia bukan Tuhan. Karena kecintaan saya kepada Yesus, maka saya ikut dong jalan yang ditempuh oleh Yesus. Betul. Artinya saya mengakui Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia Nabi. Dan Islam pun mengakui itu. Islam tidak menolak Yesus, hanya menolak ketuhanannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah dipertemukan pada saat ini di channel Kisah Hijrahku. Masya Allah, semoga channel ini nanti bisa selalu menampilkan banyak kisah-kisah hijrah yang menginspirasi ya. Bismillah. Amin, insya Allah. Bersyukur karena pada sore ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Allah masih memberikan kita waktu untuk senantiasa saling berbagi pengalaman, terutama berbagi ilmu agama, sharing tentang pengalaman, dan semoga itu bermanfaat. Amin. Salam dan salawat juga tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat Allah tercurah kepada beliau, keluarga, para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, perkenalkan, salam kenal, saya Nevi Amalia Nanlohi. Ya, tadi mungkin Bunda Yuli sudah sedikit memperkenalkan, tapi tak ada salahnya juga saya memperkenalkan ya. Kata orang tak kenal maka ta'aruf. Ya, Masya Allah. Ya, saya Nevi Amalia Nanlohi saat ini berdomisili di Jakarta Selatan tepatnya, dan alhamdulillah saat ini juga kesibukan sehari-hari ya mengurus sebuah yayasan dakwah, kemudian berbagi ilmu. Kemudian itu mudah-mudahan Allah terus menjaga di jalan Allah ini, sehari-harinya mengurus kegiatan dakwah di Yayasan Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Iya, ya seperti diketahui bersama, tentunya saya dulunya bukan berlatar belakang Muslim. Saya dari Kristen Protestan. Kedua orang tua saya Kristen Protestan. Dan saya tadi dikatakan saya pernah menjadi pendeta 14 tahun ya. Kalau di Protestan itu pemimpin umatnya boleh perempuan ya. Jadi ada pendeta laki-laki, ada pendeta perempuan. Kalau di Katolik pemimpin umatnya harus laki-laki, maka disebut pastor. Seperti itu. Jadi saya 14 tahun, kemudian 14 tahun pendeta, dan 10 tahun pernah bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Alhamdulillah, saya mensyukuri semua itu, bersyukur untuk semua skenario yang sudah Allah berikan pada saya. Kemudian aktivitas yang lainnya adalah alhamdulillah sharing ilmu ya, berbagi ilmu, terutama kegiatan dakwah untuk menyampaikan Islam kepada semua saudara-saudaraku yang saya cintai, yang mungkin belum tahu tentang Islam, yang belum Islam, untuk bisa tersampaikan Islam message-nya dengan tepat dan benar, insya Allah. Karena orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang maka timbul rasa cinta. Nah, kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta maka biasanya benci. Nah, maka saya berpikir banyak kenapa orang salah paham kepada Islam, kenapa orang kemudian membenci Islam. Mungkin karena mereka tidak tahu tentang Islam, atau paling tidak mereka melihat Islam itu buruk mungkin dari Muslimnya. Nah, jadi salah paham tentang Islam, kemudian orang membenci Islam, itu salah satunya orang
tidak mengenal Islam. Ya, belum mengenal ya. Belum. Maka sudah tugas kita semua untuk menyampaikan Islam, paling tidak mereka tidak lagi keliru untuk memahami Islam. Itu mungkin yang sedikit banyak yang menjadi pekerjaan saya dan teman-teman dakwah gitu. Alhamdulillah. Nah, dulu Bunda waktu masih di Kristen, selain pendeta, kegiatannya apa lagi, Bun? Oh ya, selain pendeta juga melakukan kegiatan pekabaran Injil keluar dari jemaat gitu, artinya berkeliling untuk menyampaikan pekabaran Injil. Orang kenal seperti misionaris ya. Misionaris. Kemudian ya di Lembaga Alkitab Indonesia pernah alhamdulillah jadi bekerja selama 10 tahun. Masya Allah, jadi bekerja ya, bukan belajar, tapi bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun, bukan kaleng-kaleng ya. Luar biasa. Kiprah Bunda ketika masih di Kristen ya. Dan Cerita pemuka agama cantik jadi mualaf usai temukan Islam di kitabnya dulu. Nevy Amaliyah Nanlohi, wanita cantik mantan pemuka agama ini sebelum menjadi mualaf awalnya memandang sebelah mata Islam, ditambah lagi dengan pengaruh lingkungannya yang menganggap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang tidak pantas diikuti. Banyak yang menafsirkan Islam secara keliru, kemudian melihat Islam sebagai agama yang kurang baik, terutama banyak pandangan orang non-muslim, kemudian Islam sebagai agama yang anarkis dan sebagainya. Pokoknya dicap kurang baik. Sedikit banyaknya memengaruhi pandangan saya, kata Nevy dalam sebuah wawancara. Namun perlahan pandangan negatif Nevy mulai pudar setelah mengenal lebih dekat dengan Islam. Pendekatannya dengan Islam ketika dirinya diingatkan oleh seseorang agar tidak berprasangka buruk, terlebih lagi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada momentum di mana saya diingatkan untuk lebih mengenal Islam. Maka kamu akan jatuh cinta dengan Islam, terangnya. Kemudian Nevy pun mencari tahu tentang Islam di agama yang dianut sebelumnya. Apalagi saat itu ia menjadi salah satu pemuka agama yang bertugas melakukan rencana kepada masyarakat. Setelah dipelajari lebih dalam, nyatanya sosok yang dianggap Tuhan di agamanya dulu adalah seorang nabi. Di dalam kitabnya terang-terangan mengatakan bahwa sosok itu bukanlah Tuhan akan tetapi utusan Tuhan. Jadi di dalam hal ini yang membuat saya meyakinkan, kalau Allah itu satu, Esa dan dia Nabi Isa adalah seorang utusan bukan Tuhan. Ujarnya. Oleh karena itu, Nevy memutuskan menjadi mualaf karena kecintaannya terhadap sosok itu, bahwa sosok tersebut memerintahkan manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Menurutnya, hal tersebut juga jelas tertulis di dalam kitabnya dulu. Selain itu, lanjut Nevy, Islam sendiri tidak menyangkal dan meyakini adanya sosok tersebut, akan tetapi sebagai nabi, bukanlah Tuhan. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sesungguhnya. Karena kecintaan saya, maka saya ikut jalan yang ditempuh olehnya. Artinya saya mengakui kalau dia bukan Tuhan. Tapi Nabi Islam pun mengakui itu. Islam tidak menolaknya, hanya menolak ketuhanannya. Pungkasnya, itulah perjalanan spiritual wanita cantik yang bercadar ini, yang telah menjadi keluarga kita di agama Islam. Bagaimana dengan tanggapan saudara-saudari kami? Tulis di bawah ini. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.